Bahkan penghuni kubur tidak tahan menahan siksaan dalam kubur, dicambuk, dipukul tiap hari, memohon kepada Allah, ya Allah, kiranya Engkau menghidupkanku ke dunia lagi barang satu hari. Aku memohon kepadamu, aku ingin beribadah kepadamu, aku ingin menjalankan apa yang Kau perintahkan. Tapi apa kata Allah? Kenapa baru sekarang? Dari dulu aku menyuruh kau puasa, tidak pernah kau lakukan. Menyuruh ibadah, menyuruh beramal soleh, mendakwahkan agamaku, tidak pernah kau lakukan. Sekarang kau merengek-rengek di hadapanku. Engkau dilahirkan dari rahim ibumu, tidak mungkin akan masuk lagi di rahim ibumu. Tapi apa kata Allah? Tersiksalah engkau selama-lamanya sampai menunggu datangnya hari kiamat. Tapi kalau amalan kita baik, banyak. Kita mentaati apa yang diperintahkan Allah, maka apa kata Allah? Tidurlah engkau dengan tenang, layaknya pengantin baru menunggu datangnya hari kiamat. Tiba-tiba kita tidak tahu. Bahkan penghuni kubur ini meminta, ya Allah, aku tidak tahan dengan siksaan ini, cepatkanlah datang hari kiamat. Apalagi hari kiamat? Hangit, hangus. Tiba-tiba datanglah hari kebangkitan, dikumpul kita pada mahsyar. Tidak ada orang Cina, orang Inggris, orang Barat, orang Lingan, orang Aring, semua ada, semua orang berpangkat, jenderal, presiden, DPR, semua kita kumpul jadi satu di sini. Kan main panasnya padang mahsyar ini. Kita tidak tahan nahannya. Bahkan diistilahkan ada seorang ibu membawa anaknya, saking tidak tahannya dia menahan panasnya di padang mahsyar ini, maka anak itu diinjakkan. Tergantung amalan yang kita bawa di dunia. Kalau kita membawa amalan baik di dunia, bahkan Nabi Muhammad datang membawakan air dari tangannya kepada kita, air dari telaga Kausar. Tibalah kita saatnya untuk diadili, ditimbang timbangan mizan, timbangan amal yang mana banyak amal keburukan, yang mana banyak amal kebaikan itu. Tergantung yang mana berat, yang mana ringan, ditimbang. Adalah saatnya kita melewati Shiratal Mustaqim, sirat, jembatan sirat. Bahkan diriwayatkan hadis sirat ini satu helai rambut dibagi 7 dan tajamnya seperti pedang, bahkan melebihi pedang lagi tajamnya Shiratal Mustaqim. Banyak melewat di Shiratal Mustaqim ini. Macam-macam orang yang melewati Shiratal Mustaqim ini. Ada yang bergelantungan, ada yang ngesot, ada yang terbang, bahkan ada yang tanpa hisab langsung masuk ke surga. Tergantung amalan yang kita bawa selama di dunia. Bahkan Nabi Muhammad menunggu di ujung jembatan sirat, mendoakan, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku.
ada yang merangkak, ada sudah dekat mau masuk ke surga, jatuhlah ke neraka. Mau tahu neraka Pak? 70 tahun kita kalau jatuh di bawah neraka. Bayangkan sebayang-bayangnya. Kalau jadi pikiran, kalau dipikirkan jadi pikiran Pak. Saking ngerinya neraka ini. Mau tahu api neraka ini Pak? Satu kali api di dunia ini 70 kali api di neraka ini. Main panas. Kira-kira kalau kita terbakar rokok di dunia aja, nggak usah di neraka, terbakar rokok, mungkin teriak kita, aduh panas. Ini api neraka. Bahkan diriwayatkan kerikil dari neraka itu kita diambil, ditaruh di telapak kaki kita, maka akan mendidihlah otak kita ini. Saking panasnya neraka itu kerikilnya aja. Dibanding api dunia satu, sedangkan api dunia itu sudah cukup membakar dunia ini. Tiba-tiba kita memasuki surga. Baru di pintu surga, umat ini riwayatkan oleh hadis, saking indahnya surga itu dilihat, bahkan tidak terasa 80 tahun lamanya, sangat takjubnya ini melihat surga. Bayangkan Pak, surga ini indah. Mungkin kalau kita lihat orang gadis-gadis cantik, sepintas saja kita lihat, mungkin sudah cantiknya sudah. Ini surga Pak, 80 tahun lamanya kita memandang surga itu. Saking indahnya surga itu, tidak terasa 40 tahun. Bukan main dan bukan main-main. Bagaimana caranya kita mendapat surga ini? Bagaimana kita caranya bisa mendapatkan surga ini? Ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu dijamin sudah masuk surga oleh Allah. Sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'il jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku, dan maka barang siapa cinta padaku maka akan bersamaku di surga. Jadi tetangga Nabi kita di surga Pak. Dengan cara bagaimana jadi tetangga Nabi di surga? Ikutilah sunnah-sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah tingkah laku yang ada pada diri Rasulullah. Ikuti sunnah. Apa yang ada dalam sunnah Rasulullah itu banyak. Bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah istinja, bahkan bagaimana Rasulullah jalan, masuk WC, keluar WC, penuh doa. Bila kita mengikuti cara Rasulullah ini, maka kita akan mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita tidak menyadar kita mempunyai dosa kecil akhirnya besar. Bahkan syirik kecil pernah kita lakukan tanpa sepengetahuan kita. Contoh, saya naik motor, tiba-tiba ban motor saya pecah. Saya seret motor itu, tiba-tiba ada teman membantu, nih kasih uang bengkel, bawa ke bengkel, motor dibawakan ke bengkel, dibantui sama si Yasin.
Jadi saya sangat terima kasih dengan Yasin, padahal salah. Bukan saya berterima kasih pada Yasin, kita berterima kasih pada Allah. Sedangkan Allah menciptakan kita. Allah ini cemburu 70 kali lipat cemburunya karena saya mengatakan berterima kasih dengan Yasin ini. Yang ada pada diri saya semua, dalam diri saya ini karena Allah Ta'ala. Tangan saya bergerak, Allah. Kaki saya berjalan karena Allah. Tidak mungkin tidak ada Allah, ada matahari. Tidak mungkin tidak ada Allah, ada gunung. Tidak mungkin tidak ada Allah, ada lautan. Bagaimana? Siapa yang membuat? Siapa yang membuat gunung? Siapa yang membuat lautan? Masya Allah. Tidak mungkin kan? Masa profesor mau bikin gunung, mau bikin lautan? Masuk akal enggak? Tidak mungkin. Maka dari itu belajarlah, tanamkan sifat agar iman kita ini kuat. Tanamkan sifat dalam hati, kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita datang ke sini bukan untuk main-main. Kita datang ke sini bukan untuk melihat pohon kates di belakang musola ini. Tidak, bukan menghabiskan air bercucian di musola ini, bukan untuk main-main HP. Kita di sini untuk belajar. Belajar agama, membawa agama apa yang diperintahkan Allah. Membawa risalah Rasulullah. Kita islah diri dari rumah, melepaskan diri kita, meninggalkan anak istri kita karena harta. Saya gara-gara harta saya kehilangan Allah. Gara-gara harta, gara-gara Allah saya kehilangan harta. Jangan sampai gara-gara harta saya kehilangan Allah. Gara-gara Allah saya kehilangan kerjaan untuk jihad fisabilillah. Jangan gara-gara kerjaan saya kehilangan Allah. Bukan sifat itu pada diri. Kita datang untuk berbaik, saling belajar. Belajar apa? Adab-adab Rasulullah kita jalankan. Apa yang diperintahkan Allah itu kita jalani. Ibadah. Tidak karo. Sore kita akan berjaulan. Bahkan kita ini berjaulan datang warga-warga di kampung sini. Malaikat mengurumuni kita. Malaikat mengiringi kita. Angkang sifat kalimah la ilaha illallah. Kiranya kita ini tidak tahu, iman kita ini naik turun. Kita tidak tahu cara apa kita beribadah supaya kuat. Kita jangan minta surga, jangan minta amal. Jangan minta ibadah makhluk, amal makhluk, surga makhluk, mintalah ridho Allah. Tidak ada ridho Allah, tidak mungkin amal-amal kita ini hancur semua. Dengan cara apa? Kita minta ridho Allah dengan doa. Ya Allah, ridhokanlah mereka. Ya Allah, ridhokanlah apa-apa yang ku minta. Berdoalah, niscaya akan kukabulkan doamu, kata Allah. Ya Allah, aku minta duit. Dikasih duit sama Allah. Asalkan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan Allah diikuti. Minta apa aja, dikasih Allah. Ya Allah, aku minta sepeda untuk anakku, dikasih. Kalau tidak dikasih, berdoa lagi, jangan putus asa berdoa.
kita belajar datang ke sini. Kita untuk mendakwakan, mengajak umat taat. Bagaimana umat ini bisa taat waktu hancurnya umat ini? Pemabuk, ahli maksiat. Angka baiknya kita masuk di tengahnya, bukan masuk untuk mengikuti ahli maksiatnya, bukan masuk untuk mengikuti pemabuknya, masuk untuk mengajak bagaimana ahli maksiat ini bisa taat. Dan itu bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Man tamasaka bisunati lepasabi umati fala wadrume ati syahid." Barang siapa berpegang teguh kepada sunatku di kala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Di tengah-tengah kita tadi ini, di tengah-tengah ahli maksiat, di tengah ahli pemabuk, kita ngajak mereka untuk ibadah, untuk sholat. Hancurnya umat Nabi Muhammad ini, maka 100 orang mati syahid. Masya Allah. Kita tidak tahu pahala kita akan banyak dari doa Allah. Tadi yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya ini baru belajar. Dengan ini saya tutup membaca peraturan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik.